Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Reskiani dengan nomor induk mahasiswa 060981823019 yang akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu identifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan berpotensi menjadi tanaman hias pada kawasan Bukit Bantunan, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, serta sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. MGS Tibrani MSI dan Nike Anggraini MSc. Baiklah, latar belakang penelitian saya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna yang tercatat terbesar di dunia bersama dengan Brazil dan Kongo. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah 1,3% dari luas permukaan bumi. Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati, diantaranya 25% ikan air laut maupun ikan air tawar, 17% burung, 16% reptil dan amfibi, 12% spesies mamalia, dan 10% tanaman berbunga. Nah, gambaran ini belum termasuk dengan makhluk hidup yang belum teridentifikasi jumlahnya. Selanjutnya, hutan merupakan tempat simpanan plasma nutpa yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Di dalam hutan, menurut Sri Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2018, di dalam hutan terdapat pohon-pohon dan tumbuhan merambat liana dan tumbuhan epifit yang tumbuh dengan cara menumpang pada pepohonan. Contohnya anggrek dan paku-pakuan yang dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, selanjutnya, kawasan Bukit Bantunan merupakan wilayah bentang alam dengan permukaan tanah lebih tinggi dari sekelilingnya. Bukit Bantunan merupakan salah satu tempat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani kopi. Kawasan bukit ini terdapat beberapa air terjun seperti air terjun Cambai dan Penggantungan, serta terdapat sungai. Sejatinya, hutan merupakan habitat asli tanaman hias yang sekarang banyak digandrungi oleh pencinta tanaman, sehingga perlu diperhatikan habitat tumbuhan tersebut. Keberadaan tanaman hias ini mempunyai nilai estetik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun segi ekonomi. Namun, informasi mengenai potensi tanaman hias di kawasan Bukit Bantunan ini belum banyak tereksplorasi, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias di kawasan Bukit Bantunan. Selanjutnya yaitu rekam jejak yang dilakukan oleh Mutmainah yang melakukan penelitian mengenai tanaman hias pada tahun 2015. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 22 spesies tumbuhan berpotensi menjadi tanaman hias, dan inventarisasi tumbuhan berpotensi menjadi tanaman hias ini terbagi menjadi beberapa tumbuhan hias daun, bunga, buah, dan kombinasi. Dan keberadaan jenis tumbuhan ini di tiap ketinggian juga berbeda-beda. Oleh karena itu, informasi dari hasil penelitian ini akan menjadi sumber pembelajaran biologi SMA pada kelas 10 KD 3.2 mengenai keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana keanekaragaman jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias yang ditemukan di kawasan Bukit Bantunan, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat. Kemudian batasan masalahnya yaitu sampel tumbuhan yang diambil hanya tumbuhan yang berada di kawasan Bukit Bantunan, dan tumbuhan yang diidentifikasi adalah jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias saja, dan bagian tumbuhan yang diamati yaitu daun, batang, bunga, buah, kulit, dan aroma tumbuhan yang memiliki nilai hias. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias yang ditemukan di kawasan Bukit Bantunan, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, dan manfaatnya bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam mengidentifikasi tumbuhan, dan bagi peserta didik sebagai sumber pembelajaran biologi SMA kelas 10 kompetensi dasar 3.2 mengenai keanekaragaman hayati. Sedangkan bagi pendidik dapat memanfaatkan bahan ajar pada mata pelajaran biologi di SMA kelas 10
KD 3.2 mengenai keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode jelajah. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti handphone, hygrometer, pH meter, kamera digital, kunci determinasi, alat tulis, plastik, kertas label, cutter, meteran, tali, patok, kompas, gunting, dan vegetasi tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias pada kawasan Bukit Bantunan. Selanjutnya, lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan Bukit Bantunan, Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat. Dan penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Selanjutnya pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan metode jelajah sesuai dengan rute yang dibuat. Tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan, yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini digunakan metode petak pengamatan yang melalui purposive sampling. Letak petak bervariasi berdasarkan dengan lokasi yang banyak tersebar tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias pada kawasan Bukit Bantunan, Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat. Peletakan petak selanjutnya diletakkan pada lokasi yang terdapat jenis tumbuhan baru yang berpotensi menjadi tanaman hias yang tidak terdapat pada petak sebelumnya. Kemudian dilakukan pengamatan dan identifikasi. Selanjutnya, dilakukan pembuatan LKPD dan buklet. Pada tahap pengumpulan data, yaitu yang pertama, metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu sebelum dan pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel dengan metode jelajah dan teknik purposive sampling. Yang selanjutnya yaitu metode dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu teknik indeks nilai penting, indeks dominansi, indeks keanekaragaman jenis, dan indeks kelimpahan jenis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.